Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1593 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah ini mau menyampaikan pesan dan pengalaman hidupnya tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Amin. Khusus hari ini kita akan membahas tentang bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Haleluya. Sebelumnya, mari kita melihat arti dari kata bernasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata bernasar adalah berjanji akan berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Itu artinya bernasar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Amin. Ayat ini memberi penekanan kepada kita yang mungkin sudah pernah mengucapkan nazar, janji kepada Tuhan. Saudara yang sudah pernah bernasar kepada Tuhan, saudara harus membayarnya. Saudara harus menepati janji saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan di ayat 4? Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Makanya ayat 1 berkata, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini mau memberikan kepada kita pesan agar kita tidak terburu-buru mengucapkan janji atau nasar kepada Tuhan. Amin. Pepatah orang bijak berkata, berjanji memang mudah, menunaikan itu susah. Jangan mudah berjanji bila tengah bergembira. Takut nanti kau akan kecewa waktu bersedih. Itu
pepatah orang bijak. Dalam Alkitab ada dua contoh orang bernasar, yaitu Yefta dan Hana. Yang pertama Yefta di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai ayat 40. Nanti saudara baca sendiri. Di sana menceritakan tentang nasar dari Yefta, di mana dia bernasar kepada Tuhan kalau dia menang dalam peperangan melawan Bani Amon. Ayat 31, dia bernasar, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Haleluya. Ayat 32, Tuhan kemudian menyerahkan Amon ke dalam tangan Yefta. Saudara lihat ayat 34. Siapa yang menemui Yefta pertama kali sepulangnya dari peperangan melawan Amon? Yang menyambut Yefta, yang pertama kali menyambut Yefta adalah anak perempuan satu-satunya yang paling dia kasihi. Artinya, anak perempuan Yefta itu harus dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan, sebagai bayar nasar dari Yefta kepada Tuhan, karena sudah memberi Yefta kemenangan melawan Bani Amon. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 35. Apa kata Yefta? Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Haleluya. Saya melihat bahwa Yefta seorang yang kesatria, yang memegang komitmen. Amin. Sekarang ini, orang-orang tidak lagi dapat dipercaya, karena mereka tidak konsisten dengan komitmen mereka. Contoh mereka yang sudah bernasar, tetapi mereka pura-pura lupa dengan nasar mereka. Sampai kapanpun Tuhan akan menagih nasar kita. Janji adalah hutang kepada manusia. Nasar adalah hutang yang harus kita bayar kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipanggil pulang, tapi kita belum membayar nasar, itu akan menjadi penghalang kita, saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar tapi kita tidak menepatinya. Kita belajar dari Yefta. Bukankah nasar Yefta sangat berat buat dia? Yang dia harus bayar atau korbankan adalah anak perempuan satu-satunya. Kalau mungkin yang dia korbankan domba, mungkin itu tidak ada masalah buat Yefta. Tapi ini masalahnya, yang harus dia korbankan adalah anak satu-satunya. Nasar harus dibayar. Yefta membayar nasarnya kepada Tuhan. Walaupun dia harus rela kehilangan buah hatinya. Saudara dengar baik, nasar kepada Tuhan harus dibayar. Lihat Yefta, dia harus membayarnya. Yefta tahu kalau dia tidak menepati nasarnya, Tuhan akan murka kepada dia, Tuhan akan menghukum dia. Dari Yefta ini kita belajar membayar nasar. Apa yang kita sudah ucapkan di hadapan Tuhan, kita harus membayarnya, apapun konsekuensinya. Yang kedua, kita belajar dari Hana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa melihat kisah Hana ini dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 28. Nanti saudara baca sendiri. Hana seorang yang saleh, yang takut Tuhan. Tapi sayang, Tuhan menutup kandungan Hana, sehingga Hana mandul. Saya percaya Hana sudah berusaha ke sana kemari agar dia bisa mengandung, bisa hamil. Tapi sayang usahanya tidak membuahkan hasil. Hana tetap mandul. Pertanyaannya sekarang, apakah Hana menyerah? Tidak. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia puasa, dia kemudian bernasar kepada Tuhan. Apa isi nasar Hana? Kalau dia punya anak laki-laki, maka Hana akan memberikan anak ini kepada Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Setelah Hana bernasar kepada Tuhan, setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel, yang berarti aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Setelah anak itu cerai susu, tidak minum ASI lagi, saudara. Anak itu
dibawa kepada Tuhan dan diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, Nasar sekali lagi harus dibayar. Pergumulan Hana, dia rindu supaya dia memiliki anak kandung. Setelah Tuhan memberikan apa yang dia nasarkan, dia harus mengembalikan kepada Tuhan anak yang dia gumuli bertahun-tahun selama hidupnya. Dia harus mengembalikan kepada Tuhan yang selama ini dia doakan, dia betul-betul bergumul supaya Tuhan memberikan dia anak. Setelah Tuhan berikan kepada dia, dia mengembalikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dia nasarkan. Lagi-lagi saudara, dari kisah Hana ini kita belajar, nasar harus dibayar. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Saya mempelajari bahwa bernasar atau berjanji kepada Tuhan adalah salah satu cara ekspres untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Amin. Saudara perhatikan Yefta. Yefta bernasar kalau dia menang perang, saudara, dia akan mempersembahkan apapun yang pertama kali menyambut dia waktu dia pulang rumah. Setelah bernasar, apa yang terjadi? Dia menang dalam peperangan. Dari kisah Hana, kita melihat kasusnya berat, saudara. Firman Tuhan berkata, Allah menutup rahimnya sehingga dia tidak mengandung, mandul. Tapi apa yang terjadi? Ketika Hana bernasar, setahun kemudian, yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Tuhan memberikan Hana anak yang lahir dari kandungannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa nasar adalah salah satu cara ekspres Tuhan menjawab apa yang kita inginkan. Tapi ingat, kalau bernasar harus dibayar. Apa yang saudara inginkan, Tuhan lakukan, perbuat kepada saudara. Mungkin saudara sudah rajin gereja, ke persekutuan, rajin berdoa, rajin puasa, tapi tetap saja apa yang saudara inginkan tidak saudara dapatkan. Mungkin saudara belum mencoba untuk bernasar kepada Tuhan. Coba bernasar. Kalau seandainya Tuhan mengabulkan permintaan saudara, ingat, jangan lupa menepati, membayar nasar saudara. Amin. Banyak sekali saya menemukan kasus, ada orang yang sakit parah, bangkrut, kemudian dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sembuh, kalau saya diberkati Tuhan, saya sukses, maka saya akan rajin ibadah. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah Tuhan memberikan apa yang dia minta, dia tidak membayar nasarnya. Ketika dia sembuh, dia bangkit dari keterpurukan. Dia menjadi orang sukses. Tapi sayang, setelah dia sehat, dia diberkati, mendapatkan apa yang dia minta, justru dia melupakan janjinya kepada Tuhan. Ini sering terjadi. Di awal saya katakan, janji itu hutang yang harus kita bayar kepada manusia. Tapi nasar itu hutang kita yang harus kita bayar kepada Tuhan. Sampai kapanpun, sampai mati pun Tuhan akan tagih nasar kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, lebih baik tidak bernasar daripada sudah bernasar tapi tidak menepatinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan sampai karena mulut kita sendiri yang mengucapkan nasar atau janji kepada Tuhan, tapi kita tidak menepatinya. Itu akan membawa murka Tuhan kepada orang yang bernasar, tapi tidak menepatinya. Saya kasih contoh, orang yang dimurkai Tuhan karena tidak membayar nasar mereka. Siapa mereka? Ananias dan Safira. Mereka mati karena apa? Karena tidak menepati janji yang sudah disepakati bersama dengan umat Tuhan kala itu.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua pernah berhutang. Saya mau tanya, ketika saudara berhutang di bank, tapi karena bisnis saudara tidak berjalan lancar, dan saudara tidak bisa membayar hutang saudara di bank, sebagai konsekuensinya pihak bank akan menyita rumah saudara. Saudara sudah diberi waktu 3 hari. Pertanyaan saya, selama 3 hari itu, apakah saudara bisa tidur tenang? Saya yakin saudara tidak akan tenang hidupnya. Tidur pun tidak akan nyenyak, betul? Demikian juga dengan mereka yang tidak membayar nasar mereka kepada Tuhan. Mereka tidak akan hidup tenang dalam hidup mereka. Di saat saudara membayar lunas hutang saudara, nasar saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi saudara ketenangan, damai sejahtera, dan pastinya akan semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan buru-buru mengucapkan nasar kepada Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sudah terlanjur mengucapkan nasar, ya, janji kepada Tuhan, bayar, tepati, tuntaskan nasar saudara. Dan yang ketiga kita belajar, kalau selama ini apa yang saudara inginkan belum terwujud, mungkin saudara sudah aktif ke gereja, sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi tetap saja belum mendapatkan jawaban. Bernasarlah kepada Tuhan. Tapi ingat, setelah Tuhan memberikan apa yang saudara minta, bayar nasar saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami sekaligus menegur kami yang mungkin sudah bernasar tapi belum membayar nasar kami kepada Tuhan. Ampuni kami, beri kami waktu, beri kami kesempatan, dan mampukan kami untuk membayar apa yang sudah kami ucapkan nasar kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati dengan kesehatan, kekuatan, penyertaan, pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai dalam hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.